Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Kang Roy Official. Salam edukasi, salam sobat ternak buat para peternak semuanya. Teman-teman para peternak semuanya, pentingnya para peternak itu memberikan pakan bernutrisi. Sangat banyak sekali dampaknya apabila anakan entok ataupun indukan entok yang kita pelihara itu kekurangan asupan nutrisi yang dibutuhkan dalam setiap harinya, di mana kebutuhan nutrisi dalam setiap hari entok itu harus tercukupi agar pertumbuhannya itu maksimal, dan untuk indukan entok agar produksinya juga tetap lancar. Simak sampai selesai. Mari kita bahas dampak apabila kita tidak memberikan pakan bernutrisi untuk anakan entok dan untuk indukan entok. Langsung saja ya teman-teman, di mana dampak apabila kita tidak memberikan pakan bernutrisi untuk anakan entok. Dampak dari hal tersebut itu bisa menyebabkan anakan entok itu kerdil. Anakan entok itu bisa kecentet atau anakan entok itu pertumbuhannya lambat. Jadi sangat penting sekali asupan nutrisi yang dibutuhkan oleh entok dalam setiap harinya itu harus tercukupi. Pentingnya para peternak itu memberikan pakan bernutrisi agar tidak terjadi kerdil pada anakan entok. Karena sangat merugikan ya teman-teman apabila kita para peternak itu ternak entok sistem pembesaran dan banyak anakan entok yang kerdil, itu akan sangat mengganggu para peternak, akan sangat mengganggu target panen yang kita harapkan. Jadi alangkah pentingnya para peternak itu melakukan antisipasi. Alangkah pentingnya para peternak itu mencegah terjadinya kerdil pada anakan entok dengan cara memberikan pakan yang bernutrisi, memberikan porsi pakan yang cukup sesuai kebutuhan entok dalam setiap harinya. Selain itu, dampak apabila para peternak tidak memberikan pakan bernutrisi, yaitu anakan entok itu mudah sakit. Dimana untuk ransum pakan atau asupan pakan yang dikonsumsi oleh entok itu sebagai sumber tenaga, sebagai sumber dimana untuk meningkatkan atau menstabilkan imunitas tubuhnya. Banyak sekali anakan entok itu yang mudah terkena penyakit, apalagi di musim pancaroba. Cara pencegahannya yaitu di mana para peternak itu harus melakukan atau memberikan pakan yang bernutrisi pada anakan entok, agar kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan anakan entok itu tercukupi, sehingga imunitas tubuh anakan entok itu bisa terjaga. Jadi dalam menghadapi musim apapun atau kondisi apapun, anakan entok itu tetap kuat, anakan entok itu tidak mudah sakit, dan pastinya hal tersebut itu akan memberikan keuntungan bagi para peternak semuanya. Karena dimana untuk kegagalan dari ternak entok pembesaran yaitu diakibatkan karena tingkat kematian pada anakan entok itu terlalu tinggi. Jadi sangat penting sekali kita itu harus memberikan pakan yang bergizi. Harus ada nilai gizinya supaya anakan entok itu tetap sehat sampai target panen yang sudah kita harapkan. Selain itu, dampak dari anakan entok apabila kebutuhan nutrisinya itu tidak tercukupi, anakan entok itu bisa kanibalisme. Apabila anakan entok sudah kanibal, itu sangat merugikan bagi para peternak. Karena efeknya apabila anakan entok sudah kanibal, pertama, yaitu anakan entok sulit untuk disembuhkan. Kedua, apabila ada anakan entok yang sudah kanibal, pasti ada korbannya. Jadi sangat penting sekali para peternak itu harus mencegah agar tidak terjadi kanibal pada anakan entok yang kita pelihara. Karena apabila sudah terjadi kanibalisme, apabila para peternak itu lambat dalam melakukan tindakan, hal tersebut itu akan mendatangkan kerugian besar. Anakan entok itu pertumbuhannya lambat, anakan entok pertumbuhannya itu tidak maksimal, dan pasti para peternak harus mengeluarkan biaya tambahan untuk anakan entok yang menjadi korban kanibalisme. Selain itu, dampak akibat para peternak tidak memberikan pakan bernutrisi pada anakan entok, target yang diharapkan para peternak itu tidak akan tercapai. Karena untuk pertumbuhan anakan entok sendiri itu sumber utamanya dari ransum pakan yang kita berikan. Apabila kita memberikan pakan yang bernutrisi, pakan yang kita berikan itu ada nilai gizinya, otomatis anakan entok itu pertumbuhannya juga cepat. Anakan entok cepat berbobot, anakan entok cepat panen sesuai para peternak yang harapkan. Namun apabila para peternak itu tidak memberikan pakan yang bernutrisi, kebutuhan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh entok tidak tercukupi, otomatis pertumbuhan entok itu juga akan lambat. Kembali lagi ke poin yang pertama, anakan entok juga bisa kerdil
anakan entok pertumbuhannya tidak maksimal, dan hal tersebut itu akan memberikan kerugian bagi para peternak semuanya. Alangkah baiknya para peternak dalam merawat anakan entok, kita itu lebih baik mengeluarkan biaya agak besar, keuntungan lebih sedikit, namun siklus yang kita dapatkan itu lebih cepat dibandingkan kita itu memberikan pakan yang kurang gizi, anakan entok pertumbuhannya lambat, resikonya anakan entok bisa sakit, anakan entok bisa kanibal, dan lain sebagainya. Siklus yang kita ciptakan itu tidak tercapai atau tidak jalan, otomatis hal tersebut itu lebih rugi dibandingkan kita itu memberikan pakan yang bagus, pakan yang bergizi. Jadi sangat penting sekali siklus ini terjadi pada sistem pembesaran anakan entok maupun sistem pembibitan. Karena apabila siklus itu sudah terjadi, manajemen keuangan, manajemen pakan yang kita terapkan pada ternak entok ini itu akan lebih mudah, teman-teman. Selain pemberian pakan ini berdampak pada anakan entok, pemberian pakan ini juga berdampak besar bagi indukan entok atau ternak entok sistem pembibitan. Di mana dampak utama dari pemberian pakan yang tidak bernutrisi pada indukan entok, yaitu indukan entok produksinya macet. Indukan entok itu lambat bertelur, dan hal tersebut itu tidak sesuai yang diharapkan para peternak. Karena kunci kesuksesan dari ternak entok sistem pembibitan yaitu produksi indukan entok itu lancar. Jadi apabila produksi indukan entok itu terganggu, produksinya itu macet, hal tersebut akan menimbulkan kerugian bagi para peternak sistem pembibitan. Jadi faktor pakan ini sangat utama dan sangat menentukan indukan entok kita itu bisa bertelur lancar atau terganggu dalam proses produksinya. Jadi pakan yang bernutrisi ini itu sangat penting bagi produksi indukan entok, teman-teman. Pakan yang bernutrisi, pakan yang mempunyai gizi itu tidak harus kita dapatkan dari pakan pabrikan. Pakan-pakan alternatif, pakan-pakan yang kita dapatkan dari lingkungan sekitar, dari limbah pengolahan tahu, pengolahan tempe, dari limbah pengolahan tepung, dan lain sebagainya. Intinya pakan yang kita racik untuk kita berikan pada indukan entok ataupun anakan entok itu ada nilai gizinya. Sehingga kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh indukan entok itu tercukupi. Sehingga produksi indukan entok itu tetap lancar dan pastinya itu akan memberikan keuntungan bagi para peternak semuanya. Karena apabila produksinya itu sudah macet, para peternak tidak bisa panen DOE dan hal tersebut itu akan memberikan kerugian. Karena kita sudah memberikan pakan, kita sudah memberikan waktu, tenaga untuk mengelola peternakan entok ini. Alangkah pentingnya para peternak itu harus mempunyai pedoman. Pakan untuk anakan entok itu seperti ini, pakan untuk indukan entok itu seperti ini. Untuk peternakan teman-teman semuanya. Sehingga teman-teman itu tidak bingung, teman-teman itu tidak ribet dalam pemberian pakan setiap harinya. Sehingga teman-teman itu tidak harus mikir lagi. Hari ini itu menunya ada ampas tahu, ada bekatul, ada nasi aking, ada jagung, ada azola, ada daun pepaya, daun mengkudu, dan lain sebagainya. Besoknya teman-teman itu bingung karena pakannya sudah habis hari ini. Jadi sangat penting sekali yang Kang Roy bilang tadi, teman-teman itu harus mempunyai pedoman untuk peternakan teman-teman masing-masing agar teman-teman itu tidak ribet dalam pemberian pakan setiap harinya. Sudah ada pedomannya, teman-teman itu tinggal menerapkan dalam setiap harinya. Dan dampak selanjutnya ya teman-teman, apabila para peternak itu tidak memberikan pakan bernutrisi pada indukan entok, itu akan berdampak pada pejantan. Birahi pejantan itu akan menurun. Hal tersebut itu sudah otomatis ya teman-teman. Apabila pejantan entok itu kebutuhan nutrisinya itu tidak tercukupi dari ransum pakan yang kita berikan, otomatis tenaga untuk melakukan perkawinan dengan indukan entok itu tidak terjadi. Karena pejantan kita itu sudah loyo. Pejantan kita itu tidak bertenaga, tidak beringas teman-teman. Jadi sangat penting sekali para peternak itu memperhatikan betul untuk pemberian ransum pakan ini. Khususnya untuk pejantan entok. Karena perbandingannya teman-teman perlu diingat bahwa satu pejantan itu mampu 6-8 betina. Sehingga kebutuhan nutrisi pada tubuh entok tidak tercukupi, otomatis pejantan tersebut itu juga akan malas. Pejantan entok tersebut itu juga akan tidak bertenaga untuk melakukan perkawinan dalam setiap harinya.
Karena dalam setiap hari teman-teman, pejantan entok itu bisa melakukan perkawinan atau birahi itu beberapa kali. Intinya tidak satu kali lah. Kang Roy juga belum menghitung satu hari pejantan entok itu mampu birahi berapa kali. Teman-teman mungkin bisa cek ya, teman-teman bisa kontrol pejantan entok itu satu hari mampu kawin berapa kali. Bisa tulis di kolom komentar agar teman-teman yang lainnya itu juga tahu pejantan entok itu ngawin berapa kali. Selain itu, dampak pada indukan entok, apabila kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan dalam setiap harinya tidak tercukupi, hal tersebut itu akan memberikan efek indukan entok itu mudah stres. Jadi logikanya seperti ini teman-teman. Apabila entok itu kenyang, itu pasti suka tidur. Entok itu nyaman, entok tinggal minum, berkeliaran, dan lain sebagainya. Namun apabila entok itu tidak kenyang, otomatis entok itu akan resah. Entok itu mungkin bisa berkelahi dengan temannya, entok itu sana kesini tidak jelas, keluar dari kandang, makan dedaunan, dan lain sebagainya. Mungkin hal tersebut itu juga sudah wajar teman-teman, kalau entok itu mencari cacing, makan dedaunan di sekeliling kandang, bahkan juga bisa makan pohon pepaya yang masih hidup. Hal tersebut itu sudah wajar teman-teman. Namun apabila hal tersebut itu dilakukan karena indukan entok merasa ransum pakan yang kita berikan itu tidak bernutrisi atau nilai gizi pada ransum pakan tersebut itu belum mencukupi kebutuhan entok, hal tersebut itu akan merugikan para peternak. Lambat laun bisa terjadi stres pada indukan entok. Indukan entok sering berkelahi dengan temannya, mengganggu indukan entok yang lagi mengeram dan lain sebagainya. Jadi sangat penting sekali para peternak itu memberikan pakan yang bernutrisi, sehingga dampak-dampak yang Kang Roy jelaskan itu tidak terjadi pada peternakan teman-teman. Kang Roy memberikan informasi ini bertujuan agar dampak yang Kang Roy jelaskan tadi itu tidak terjadi, sehingga para peternak itu bisa sukses dalam ternak entok dan pastinya tidak terkendala dalam perawatan entok setiap harinya. Kesimpulannya ya teman-teman, pakan yang kita berikan pada indukan entok ataupun anakan entok itu harus bernutrisi, harus ada nilai gizinya. Dan pakan yang bernutrisi tersebut itu tidak harus dihasilkan dari pakan pabrikan atau kita itu harus beli pakan pur dan lain sebagainya. Jadi pakan yang bernutrisi yang ada nilai gizinya itu juga kita bisa dapatkan dari limbah sayur, dari limbah dapur, dari roti BS, dari azolla, dari dedaunan lainnya, dan lain sebagainya. Intinya banyaklah pakan yang kita bisa dapatkan secara murah, bahkan bisa secara gratis. Itu dia teman-teman, semoga bisa bermanfaat dan pastinya memberikan informasi yang cukup bagi para peternak semuanya, sehingga peternakannya itu bisa sukses, bisa lancar, dan pastinya bisa cepat berkembang. Terima kasih, salam edukasi, salam inspirasi bagi para peternak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.